Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah gereja anak sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Meskipun kami di rumah saja, tapi kami percaya dimanapun kami beribadah saat ini, Tuhan Yesus hadir memberkati dan melawat setiap anak-anak-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, semuanya berdiri ya. Ikuti gerakan kakak. Harinya
Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama adik-adik nyanyi lagu ini ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Hai, jumpa lagi bersama Kakak Siska di sini di ibadah live streaming Gereja Anak Petra Kendari. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menyanyi bersama-sama. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kalian sudah siap enggak Alkitabnya? Sudah siap enggak alat tulisnya? Nah, kalau sudah siap, sekarang kita sama-sama membuka Alkitab kita di kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, Kakak tunggu ya. Kalian semua kita sama-sama membuka Alkitab kita di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita sama-sama baca ya.
Judulnya yaitu ke-10 orang kusta. Ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Saatnya kakak memberikan firman Tuhan kepada adik-adik. Judulnya, bersyukurlah kepada Tuhan setiap hari. Hari ini kalian sudah mengucap syukur enggak kepada Tuhan? Hari ini kalian sudah berdoa enggak kepada Tuhan? Terutama di pagi hari pada saat kalian bangun. Kalian sudah mengucap syukur enggak sama Tuhan? Kalian sudah menyapa Tuhan Yesus enggak pagi hari ini? Kakak harap kalian semua harus berdoa di pagi hari. Menyapa Tuhan Yesus di pagi hari. Kenapa harus begitu? Karena di malam hari adik-adik sudah dijaga, dilindungi pada saat kalian tidur. Dan di pagi hari Tuhan Yesus telah membangunkan kalian. Nah, cara kita mengucap syukur yaitu dengan berdoa adik-adik. Nah, saat ini kakak juga mau bertanya, apakah adik-adik sudah mengucapkan terima kasih untuk mama, untuk papa, untuk kakak, untuk adik, untuk orang-orang di sekeliling kita. Mereka yang sudah menolong kita, apakah kita sudah mengucapkan terima kasih kepada mereka? Saat ini kakak mau bagikan tentang kisah ke-10 orang kusta. Siapa adik-adik sini yang tahu apakah penyakit kusta itu? Siapa yang pernah melihat ada orang yang sakit kusta? Nah, sakit kusta pada saat di zaman Tuhan Yesus adalah orang-orang yang punya penyakit yang sangat buruk sekali. Badannya penuh dengan luka, penuh dengan luka-luka di badannya, dan juga terkadang tangannya, jarinya sampai hilang. Wah, penyakit ini sangat menyedihkan. Kalau ada orang yang punya penyakit pada zaman Tuhan Yesus itu, mereka pasti disingkirkan, mereka pasti diusir dari tempat tinggal mereka. Karena apa? Karena penyakit ini menular. Seperti saat ini penyakit corona, virus corona. Kalau kita mendekati orang-orang yang kena virus corona, kita pasti akan tertular juga. Nah, seperti penyakit kusta ini, adik-adik, kalau yang punya penyakit kusta, pasti mereka akan disingkirkan. Mereka pasti diasingkan dari kota mereka, dari tempat tinggal mereka. Sedih ya adik-adik, kalau kita harus diasingkan dari tempat tinggal kita. Kalau kita harus diusir dari tempat tinggal kita karena penyakit yang kita alami. Nah, adik-adik, saat ini sesuai dengan cerita firman Tuhan yang telah kita baca, ke-10 orang kusta. Saat ini ada 10 orang kusta. Mereka ini sedang sedih sekali karena penyakit yang mereka alami, luka-luka di badan mereka penuh dengan borok, dengan nanah karena sakit kusta ini. Jadi mereka sangat sedih sekali. Mereka dijauhkan dari orang tua mereka, dari kakak-kakak mereka. Nah, pada saat mereka sedang sedih, tiba-tiba ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang muncul tiba-tiba, karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang menyusuri
Yerusalem. Tuhan Yesus akan berangkat ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus melewati suatu desa pada saat itu. Nah, pada saat di perjalanan, Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta ini. Nah, pada saat Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus sedih. Wah, kasihan, mereka pasti mau disembuhkan. Mereka pasti mau sembuh. Mereka pasti mau kembali ke keluarga mereka. Pasti mereka mau bermain-main lagi bersama teman-teman mereka. Nah, pada saat ke-10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus, mereka senang sekali. Mereka sangat senang. Tapi mereka tidak bisa mendekati Tuhan Yesus karena penyakit yang mereka alami. Pada saat mereka melihat Tuhan Yesus, mereka cuma bisa berteriak, "Tuhan Yesus, Guru, sembuhkan kami." Tuhan Yesus pada saat itu muncul rasa kasihan dalam hatinya. Wah, mereka membutuhkan kesembuhan dari saya. Karena ke-10 orang kusta ini mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit, termasuk penyakit kusta. Tuhan Yesus saja bisa sembuhkan orang buta. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nah, mereka punya iman yang sangat besar bahwa mereka pasti bisa sembuh bila mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Pada saat mereka berteriak, "Tuhan Yesus, sembuhkan kami." Di situ Tuhan Yesus berkata, "Pergilah kepada imam-imam. Katakanlah, pastikan kepada imam-imam bahwa kalian sudah sembuh." Pada saat mereka mendengar kata-kata Tuhan Yesus bilang, "Pergilah kepada imam-imam." Pada saat itu juga mereka pergi kepada imam-imam. Pada saat di tengah jalan, mereka tiba-tiba kembali jadi sembuh. Mereka jadi tahir. Semua luka-luka di badannya sembuh, hilang semua. Puji Tuhan. Mereka senang sekali. Kenapa mereka senang? Karena mereka sembuh. Badan mereka kembali bersih, putih, tidak luka-luka lagi. Nah, saat itu setelah mereka sembuh, mereka senang sekali. Tetapi ada satu orang yang tiba-tiba mengingat Tuhan Yesus, mengingat siapa yang telah menyembuhkan dia. Pada saat dia sembuh, semua ke-9 orang ini langsung pergi kepada imam-imam. Tetapi satu orang ini, dia langsung ingat Tuhan Yesus. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia lari kepada Tuhan Yesus. Lalu dia sujud di bawah Tuhan Yesus. Dia bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, saya mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya." Nah, adik-adik, saat ini kita belajar bahwa siapapun pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan kita harus mengingat Tuhan Yesus. Kita harus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Dia sudah memberikan kita begitu banyak kebaikan. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan juga makanan, minuman. Semuanya Tuhan Yesus berikan. Tapi Tuhan Yesus minta bayaran? Tidak. Tuhan Yesus memberikan itu cuma-cuma atau gratis. Nah, bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan Yesus? Yaitu dengan mengucap syukur. Hari ini kita belajar mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus. Pertama, kita harus mengucap syukur dengan berdoa. Kedua, kita harus menerima. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena pada saat kita menerima kebaikan Tuhan Yesus, disitulah kita akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini adik-adik, kakak juga mau ajarkan kepada adik-adik untuk bukan cuma mengucap syukur saja, tapi kita juga harus selalu berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik.
tapi terutama kepada orang tua ya. Kenapa kita harus mengucap berterima kasih kepada mereka? Karena mereka sudah membesarkan kita, sudah menjaga kita, merawat kita sampai kita besar. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar 2 hal, yaitu belajar mengucap syukur dan belajar berterima kasih. Semoga apa yang kakak ajarkan saat ini kalian bisa jalankan dalam hidup kalian sehari-hari. Kalau kalian dari kecil sudah belajar mengucap syukur, kalau dari kecil kalian sudah belajar berterima kasih kepada sesama, sampai besar nanti kalian pasti akan diberkati Tuhan selalu. Oke? Sekian ya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita berdoa sama-sama yuk. Kita mau minta sama Tuhan bagaimana supaya kita mau belajar mengucap syukur. Oke? Mari kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah di sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami selalu belajar mengucap syukur, selalu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami di saat-saat ini Tuhan, kami selalu mau belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati mereka di dalam sekolah mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan. Jaga dan lindungi mereka Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum adik-adik mendengarkan pengumuman pemenang minggu lalu, kita mau berdoa berkat terlebih dahulu. Adik-adik bangkit berdiri di rumah dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah adik-adik semuanya. Diberkati sekolah adik-adik, diberkati pertumbuhan jasmani rohani adik-adik, diberkati orang tua adik-adik, diberkati kota kita, diberkati bangsa kita. Corona dilenyapkan, dihancurkan dalam nama Yesus sehingga kita bisa beribadah kembali dengan baik karena Tuhan menolong kita. Terimalah berkat ini dan semua adik-adik yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Nah, pasti adik-adik penasaran kan? Siapa pemenang dari lomba mewarnai, lomba menggambar minggu yang lalu? Dan juga ada video pelaku firman nanti akan ditayangkan. Adik-adik boleh lihat hasil gambarnya, semua bagus. Wah, keren-keren gambarnya. Nah, bagi yang belum dapat juara, jangan khawatir ya, tetap akan mendapat tambahan voucher dari guru-guru. Nah, pengumuman pertama pemenang daripada lomba mewarnai kelas TK kecil yaitu siapa ya? Deren. Dengan gambarnya ini adik-adik. Ya, coba lihat ini gambarnya, hasil karya dari adik Deren. Kemudian untuk lomba mewarnai TK besar, siapa ya pemenangnya? Michael. Wah, keren sekali. Ini gambarnya, coba dilihat. Nah, untuk lomba mewarnai sudah kalian lihat siapa pemenangnya. Dan untuk lomba menggambar, ya, kemarin kakak bilang yang serasi, yang persis akan mendapat juara. Nah, yang paling rapi, paling asli dilihat ya, seperti gambar aslinya. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 pemenangnya adalah siapa ya? Otniel. Wah, luar biasa ini gambarnya. Nah, sudah lihat kan hasil gambar dari adik Otniel. Dan untuk kelas 4 sampai 6 pemenangnya adalah siapa ya? Kita lihat dulu gambarnya. Ini gambarnya. Nah, gambarnya adik-adik boleh lihat. Wah, gunung yang hijau, rumput yang hijau, terus keren sekali. Dan pemenangnya adalah, ayo pasti
yang punya gambar ini tahu ya gambarnya siapa. Pemenangnya adalah Tasya. Ini gambarnya. Demikianlah pemenang, dan adik-adik yang belum menang untuk ke depan masih bisa ya, masih bisa dirapikan lagi, diperbaiki lagi, dan tetap bagi yang sudah setor warna dan gambar akan mendapat voucher dari kakak. Nah, adik-adik boleh buat video di rumah, entah itu nyanyi, entah itu video kasih motivasi teman-teman supaya tetap kuat, tetap sabar di COVID-19 ini, atau apa yang menyangkut firman Tuhan. Nah, nanti adik-adik bisa kirim, nanti untuk hari Sabtu depan akan ditampilkan. Kalian juga bisa jadi tampil di TV kan. Wow, keren. Buat ya. Ciu. Shalom. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.